Teman pemilih, kita bertemu lagi dalam podcast Terung Bacerita program KPU Kota Tomohon. Ini adalah podcast edisi yang ke-12. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Ketua Bawaslu Kota Tomohon, Ibu Daisy Soputan M.Hum. Apa kabar, Ibu Ketua? Ya, puji Tuhan, luar biasa baik. Pak Stanley, bagaimana juga kabar? Saya juga dalam agak flu sih. Iya, tapi memang kelihatan. Kedengarannya juga di suara demikian. Baik, tapi karena sudah menjadi tugas saya untuk mengawal podcast kali ini, jadi saya siap. Ketua. Baik, sebelum nanti kita masuk ke pembahasan inti terkait tema kita mengenai bagaimana kita meriwain kompleksitas masalah di pemilu 2019 dan seperti apa proses kita untuk memitigasi masalah itu di pemilu 2024, ada baiknya Ibu Ketua cerita dulu quote-quote-nya jejak rekam sebelum menjadi penyelenggara dan sampai kemudian terpilih sebagai komisioner Bawaslu dan sampai kemudian terpilih sebagai Ketua Bawaslu Tomohon. Cerita dulu Ibu Ketua. Ya, terima kasih Pak Stanley. Memang sebelum terpilih dan dilantik di tanggal 15 Agustus 2018 sebagai anggota Bawaslu Kota Tomohon, saya memang berkecimpung sudah di dunia kepemiluan. Ya. Sejak dari mahasiswa. Sejak dari mahasiswa. Iya, sejak dari mahasiswa sebagai pemantau pemilu. Jadi sebenarnya kiprah dan pemberian diri untuk hal-hal kepemiluan itu udah jauh-jauh hari ya. Ya, memang awalnya sih memang cuman dipanggil tapi akhirnya menjadi akhirnya enak ya. Sebagai pemantau pemilu ternyata enak. Melihat kompleksitas yang terjadi di setiap pemilu-pemilu. Jadi sebagai pemantau pemilu, kalau saya tidak salah ingat, saya mulai terlibat di 2005. 2005. Iya, sebagai pemantau pemilu. Itu pemilu ya? 2005. Pemilu ya? Iya, 2005 pemilu. Saya sebagai pemantau pemilu sampai pada akhirnya di 2017 mengikuti kompetisi untuk masuk dalam penyelenggara, tapi waktu itu masih untuk di Bawaslu masih pengawas ad hoc. Pengawas ad hoc. Ya. Belum tetap ya? Iya, belum permanen ya. Kalau bahasanya belum permanen. Sebelum sebagai badan masih pengawas ad hoc. Kemudian di 2017 itu memang belum terpilih, masih masuk 6 besar, belum sampai 3 besar. Berarti rencana Tuhan nanti di 2018 ya. 2018 akhirnya masuk sebagai anggota Bawaslu. Kemistrinya dengan kepemiluan ada. Jadi meskipun di pertama tidak masuk dan ada rekrutmen di 2012, masuk lagi untuk mendaftar. Iya. Dan ke waktu itu terpilih. Ya, puji Tuhan terpilih. Berarti emang ditunggu bukan untuk 1 tahun, tapi untuk 5 tahun. Mudah-mudahan selesai pada masa tugasnya ya. Ya, malah saya mendoakan Ibu Ketua bisa terus berkiprah di dunia kepemiluan, karena memang Bawaslu juga sebelum Ibu Ketua, sebelum masih Panwaslu dulu, ketuanya juga perempuan ya? Iya. Seingat saya ya? Iya, perempuan. Ya, oke. Baik, demikian teman pemilih perkenalan singkat kita dengan Ketua Bawaslu Kota Tomohon, jejak rekam beliau dalam dunia kepemiluan. Dan sebelum kita masuk dalam sesi inti kita terkait tema podcast kita pada saat ini, kita ikuti dulu pesan yang satu ini. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan
bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Teman pemilih, kita akan membahas banyak hal terkait bagaimana kita merewind hal-hal yang muncul di pemilu 2019, kemudian bagaimana outlook kita, bagaimana cara kita memitigasi masalah-masalah itu di pemilu 2024. Nah, oleh karena itu narasumber kita yang hadir pada podcast kali ini tentu sangat berkompeten dan memiliki jam terbang yang sangat tinggi untuk kita bisa membahas dan mengupas habis terkait tema yang saya sampaikan tadi. Baik, kita akan langsung saja. Ibu Ketua, tentu saja banyak orang yang mengatakan bahwa di pemilu 2019 kemarin itu kompleksitas masalahnya cukup besar. Bu Ketua sendiri melihatnya secara umum seperti apa? Ya, terima kasih Pak Stanley untuk kesempatan yang boleh dihadirkan di saat ini dalam podcast Terungkap Bercerita di KPU Kota Tomohon. Berbicara soal pemilu 2019 ini kan memang rentetan dari pemilu pertama, pemilu serentak di Indonesia. Ya, nanti di 2024 adalah pemilu yang kedua kan. Jadi memang banyak hal kompleks yang terjadi ketika pemilu 2019 ini yang adalah pemilu pertama secara serentak. Mulai Undang-Undang 7 2017 memberikan amanat ke Bawaslu bahwa Bawaslu diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan seluruh tahapan. Mulai sejak dari pendaftaran calon peserta pemilu sampai pada pemungutan dan penghitungan suara. Melihat semua dari deretan tahapan itu, ada banyak sekali yang ditemui dalam pengawasan pemilu 2019. Itu baru dari aspek teknis ya, belum lagi dengan kita mulai diperhadapkan dengan hal-hal yang di luar teknis. Ya. Hal-hal yang di luar teknis. Tapi itu memang lebih ke pada saat pilkada waktu kita merasakan pandemi COVID-19. Ya. Itu memang sedikit berbeda ya. Situasinya berbeda lah di pemilu 2019 dan pada pemilihan kepala daerah di tahun 2020 karena berbedanya adalah kita menghadapi di masa pandemi COVID-19 sehingga kita harus berhadapan dengan aturan tambahan yaitu dengan tentang protokol kesehatan. Dan juga lingkup kerja kitanya seperti apa harus menyesuaikan kan begitu. Nah, kalau kita balik di pemilu 2019 kan kita melihat apa yang terjadi 2019 mulai dari kalau saya kan masuk di Bawaslu sudah pada pertengahan tahapan. Tahapan ya betul. Iya, mulai pada jadi awal tahapan masih melekat ke anggota dan ketua Bawaslu masih Panwas, masih ad hoc Panwas, ya, sebelum keluar Undang-Undang 7. Ya, setelah keluar Undang-Undang 7 Panwas itu dirubah jadi Badan Pengawas Pemilu. Mulai kapan Ibu Ketua mulai tugas maksudnya? Masuk kerjanya sebagai Badan Pengawas Pemilu itu mulai dilantiknya tanggal 15 Agustus 2018. Jadi kan memang sudah mulai tahapan pemilu 2019 kan sudah dimulai. Kita masuk tepatnya pada sudah masuk pada tahapan sudah masuk daftar calon tetap, hampir masuk dalam daftar calon tetap. Jadi memang
tahapan awalnya pada tahapan pendaftaran peserta pemilu memang Ya. ya secara langsung tidak terlibat Jadi memang langsung tidak ada ya. waktu lagi untuk apa? Begitu dilantik langsung sudah diperhatikan. Iya, itulah yang boleh kita lihat ya. Ya. Tapi kan puji Tuhan kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu sampai pada akhir tahapan di 2019 sehingga telah terpilihlah legislatif di tingkatan kabupaten kota sampai ke RI dan juga pada pemilihan presiden. Oke, kalau kita lebih spesifik lagi terkait masalah-masalah yang muncul, tentu yang ditemui dan dihadapi oleh Bawaslu, meskipun memang tidak bisa kita hindari bahwa ada korelasi antara situasi yang dihadapi Bawaslu dengan tupoksi juga dari KPU. Seperti apa? Tapi kita akan spesifik saja terkait permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh Bawaslu selama tahapan setelah ketua dan kawan-kawan mulai bertugas, agar supaya kita bisa melihat kira-kira dimensi masalahnya seperti apa dan bagaimana penyelesaiannya di pemilu 24. Ya, saya silakan. Ya, terima kasih. Memang di setiap proses tahapan itu kan harus diawasi oleh Bawaslu, karena tugas Bawaslu ada dari pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa. Memang bersyukurlah untuk Bawaslu Kota Tomohon kita tidak mempunyai sengketa pemilihan. Tidak, ya, baik itu pada pemilu 2019 maupun pada pilkada 2020. Jadi kita Tomohon tidak ada sengketa. Yang teringat persis dari kami, saya sebagai ketua Bawaslu dalam proses pengawasan di tahapan kampanye. Iya. Ya, tahapan kampanye ini memang kompleks. Yang dinilai kan, yang diawasi bukan banyak hal yang diawasi, mulai dari alat peraga kampanye maupun pada proses kampanye secara langsung, tatap muka, kan itu. Nah, contoh kecil yang terjadi dari alat peraga kampanye, ini kan sudah secara teknis sudah diatur tentang posisi tempat letaknya sudah diatur. Nah, dengan jumlah peserta pemilu ini yang juga lumayan ya, lumayan baik besar, jumlah partai politiknya maupun jumlah calon legislatif. Ya, calon legislatif. Belum lagi calon anggota DPD-nya. Iya. Ya. Tambah daerah lokasi dari Kota Tomohon itu cukup kecil untuk space tempat pemasangan alat peraga kampanye. Nah, inilah yang timbul yang namanya sengketa cepat. Kalau kita Bawaslu menyatakan itu sebagai sengketa cepat, karena pasti ada ketika Teknisnya sengketa cepat itu seperti apa ya? Ya, jadi misalnya yang terjadi, yang baru terjadi di 2019 pada pemilu 2019 tentang alat peraga kampanye. Jadi kan sudah ada tempat yang untuk tempat penempatan alat peraga kampanye, kan? Dan juga ukurannya sudah diatur, ya. Yang pasti kalau partai yang besar bisa saja dia menggunakan alat peraga kampanye dengan ukuran yang besar, yang maksimal bisa jadi. Tapi yang peserta pemilu dalam hal ini partai politik yang mungkin masih kecil bisa saja menggunakan ukuran untuk alat peraga kampanyenya yang minimal. Nah, posisi ini bisa menjadi masalah. Ya, karena kan pasti namanya kan alat peraga kampanye mensosialisasikan diri mereka kepada masyarakat. Posisi, tempat dan letaknya itu paling mempengaruhi. Ya, menentukan. Iya, mempengaruhi juga untuk masyarakat bisa melihat. Nah, ini yang kadang yang banyak kali terjadi untuk pemasangan alat peraga kampanye. Sehingga ya adalah namanya proses sengketa cepat. Partai ataupun calon legislatif berebutan untuk memasang alat peraga kampanye di tempat yang strategis. Iya. Ya, padahal tidak sesuai dengan aturan. Nah, yang posisi saya sesuai aturan, tapi kan pasti ada masalahnya. Ya. Ada yang yang saya katakan tadi tempat lokasinya itu kan tidak kecil kan. Ya. Itu kan mempengaruhi sehingga ada ya sengketa di situ yang siapa duluan pasang, kemudian menempel ke siapa untuk alat peraga kampanyenya. Jadi maksud sengketa cepat itu diselesaikan di lokasi begitu. Iya, begitu. Jadi tapi kebanyakan yang melaksanakan itu sengketa cepat adalah Panwaslu Kecamatan, karena Panwaslu Kecamatan mempunyai kewenangan untuk melakukan sengketa cepat. Tapi juga dikoordinasi ke Bawaslu Kota. Oke. Selain kampanye apa lagi permasalahan yang menurut Ibu Ketua kompleks
dihadapi pada saat pemilu 2019 lalu. Ya, selanjutnya di kampanye kan misalnya itu baru di tahapan kampanye ya, itu baru alat peraga kampanye, belum di tatap muka yang pelibatan anak-anak ya. Kemudian ketika dia pulang itu bisa ada gesekan dengan partai politik yang lain. Pendukung dari partai politik Iya, yang lain, yang pendukung antar melaksanakan partai kampanye politik. di lokasi yang tidak terlalu berjauhan. Iya. Karena itu memang terjadi di 2019 walaupun ya Masalah kita klasik tahu sih ini, Ketua. ya Ini masa masalah klasik klasik. ya. Walaupun kita tahu bahwa KPU juga sudah memikirkan secara detail bagaimana caranya supaya tidak terjadi gesekan, Ya. ya kan? Jadi sehingga jadwal dan tempatnya itu dipisahkan ya. Tapi ke lokasi kita Kota Tomohon ini yang memang Ya. yang terjadi akhirnya kejadian karena memang pas itu kejadiannya ada di Tomohon Utara. Masa dari Tomohon Selatan yang akan kembali ke Tomohon Utara bertemu dengan masa yang dari Tomohon Utara yang akan kembali ke Tomohon Tengah atau kemana. Ya. Itu yang terjadi. Jadi ada gesekan masa di situ. Tapi karena komunikasi Bawaslu juga dengan pihak kepolisian itu luar biasa baik, intensitas komunikasinya sehingga bisa terhalau untuk semuanya itu. Syukurlah relatif tidak ada permasalahan dalam skala yang besar Iya. yang terjadi. Maksudnya permasalahan antara pendukung. Iya. Pada saat pemilu. Jadi tidak ada gesekan besar hanya. Ya. Saya pikir ini bahwa kemudian tidak terjadi gesekan dalam skala yang luas, dalam skala yang besar, itu tentu tidak lepas dari koordinasi yang baik antara teman-teman Bawaslu, kepolisian dan juga pimpinan dari partai politik yang terlibat dalam koordinasi tersebut. Iya. Nah, Saya berharap ya ini memang masalah klasik terkait kampanye dan walaupun memang berdasarkan studi ataupun penelitian dari berbagai kalangan bahwa rapat umum itu sebenarnya kontribusinya untuk keterpilihan dari calon tersebut sebenarnya tidak lagi terlalu signifikan ya. Itu hasil penelitian loh itu. Tapi ya tetap rapat umum masih menjadi metode yang cukup sering dipilih oleh partai politik ataupun dari calon legislatif. karena kan itu menunjukkan masahnya di situ kan. Ya, Ya. momennya untuk memperlihatkan kapasitas dari partai politik Iya. tersebut ataupun dari calon legislatif tersebut. Selain kampanye apa lagi? Paling kompleks itu di saat pendistribusian logistik. Pendistribusian logistik. Ya. Pada saat pendistribusian logistik, walaupun ya memang ini masalah teknis ya dari KPU sendiri tentang pendistribusian logistik, tapi ini juga berdasarkan aturan yang ada. Ya, saya tahu KPU Kota Tomohon hanya mengikuti aturan yang disampaikan oleh KPU RI yang dijabarkan ke KPU masing-masing di kabupaten kota tentang pendistribusian logistik. Jadi memang kedapatan kita bahwa harusnya kan aturan undang-undang yang ada bahwa di logistik itu harus ada di tempat pemungutan suara itu sebelum pelaksanaan pemilihan. Memang kejadian di Tomohon bahwa tidak, memang sebelum pemungutan sudah di TPS, tapi Ada TPS yang secara kasuistis ya. ya Tidak juga secara general. iya, tidak secara general. Seperti yang saya katakan tadi bahwa memang sebelum juga jam pemungutan suara sudah ada di TPS. Menjadi masalah di sini adalah teman-teman ad hoc itu sendiri kan. Tenaga mereka terkuras dalam rangka yang menunggu menjemput akan logistik itu sendiri. Akhirnya berdampak pada teknis pelaksanaan pemungutan suara. Kan begitu. Ini juga memang menjadi kegelisahan terbesar dari KPU. Oleh karena itu dari yang saya lihat pimpinan kami di KPU RI memang memberikan concern yang agak besar terhadap timing pengadaan dan sampai kemudian distribusi logistik dari perusahaan ke daerah-daerah. Ya, kita berharap masalah ini tidak lagi menjadi sangat kompleks di pemilu 2024. Ya, silakan. Iya, itu juga menjadi harapan kami Bawaslu sebagai pengawasan supaya tidak lagi terjadi di 2024. Karena memang kita harus akui bahwa fenomena banyak sekali tenaga ad hoc yang kelelahan. Ya, itu memang Dan sangat kemudian mempengaruhi banyak juga sekali. yang malah kalau di Tomohon mungkin tidak terlalu masif ya.
tapi di daerah Jawa sana lumayan banyak yang meninggal. Ya, Dan itu rentetan masalah yang dimulai dari proses seperti yang ya, Ibu Ketua tadi pendistribusian. sampaikan, proses pendistribusian logistik yang terlambat yang membuat teman-teman ad hoc menunggu terlalu lama, Iya. kecapean dan akhirnya kejadian seperti ini. Akhirnya kan pada saat teknis pelaksanaan pemungutan suaranya itu akhirnya tidak bisa terlalu fokus kan dalam pelaksanaannya. Karena sudah capek. Iya, karena sudah capek. Sehingga kan waktu di pemilihan di 2019 lalu kita di Kota Tomohon kita belak-belakan bahwa ada 4 TPS yang akhirnya harus PSO. Ya. Pemungutan suara ulang diakibatkan karena secara teknis, masalah teknis yaitu ada ketua KPPS-nya yang tidak menandatangani surat suara. Ya kita tahu bahwa mungkin ini faktor kelelahan sehingga Sementara itu wajib. iya, Surat-surat sementara itu wajib. ditandatangani oleh ketua KPPS. Iya, sementara kan ada beberapa surat kan begitu akhirnya kan tidak menjadi sah untuk surat. Ada KPPS yang tidak menjalankan daftar hadir. Ini kan itu yang case-case yang terjadi kan. Karena saya tahu bahwa ini semua faktor karena kelelahan. Akhirnya tidak terlalu fokus lagi dalam pelaksanaan teknis di pemungutan suara. Ya, memang. Ya, inilah sehingga saya harapkan harapannya supaya tidak terjadi lagi di pemilu 2024. Nanti Bu Ketua harapan dan apa nanti kita akan bahas di Siap. di sesi selanjutnya. Kalau kami di KPU itu sedikit mengalami masalah juga dalam proses rekrutmen tenaga ad hoc. Apakah ini juga terjadi di Bawaslu? Ya, tentang rekrutmen pengawas ad hoc itu memang sangat luar biasa juga. Ya, memang kalau kita terkadang berbincang-bincang Bawaslu dan KPU kan berbincang-bincang bagaimana tentang perekrutan pengawas. Kalau kita perekrutan pengawas ad hoc untuk kita Bawaslu, apalagi dengan aturan undang-undangnya kalau kita Bawaslu kan memang minimal 25 tahun. Ini memang kompleks sekali dalam kita ini baru saja dalam Sementara usia. timing rekrutmennya itu tidak panjang, Iya, pendek sekali. pendek sekali. Ya kalau KPU sedikit enak lah, kelonggar karena usianya itu lebih di bawah dari kita kan, 17. Kalau kita 25 tahun Pak. Jadi margin usia itu juga sangat iya, kan itu di masa-masa orang sudah bekerja, kan begitu. Jadi memang sedikit sulit itu kaitan dengan usia. Yang kedua adalah yang kedapatan kami pada perekrutan pengawas ad hoc yang lalu, ini juga bisa disampaikan kepada masyarakat. Ada orang yang masuk dalam sipol. Oke. Ya kan sebagai pengawas ad hoc, sebagai penyelenggara dia harus independen kan. Dia harus Tidak terafiliasi dengan partai politik. partai politik. Iya. Jadi kedapatan bahwa ada beberapa yang mendaftarkan diri untuk menjadi penyelenggara ad hoc tapi masuk dalam sipol. Ya, walaupun ketika dikonfirmasi mereka tidak tahu bahwa mereka masuk dalam sipol. Banyak juga yang seperti itu. Iya. Banyak juga ketua yang seperti itu. Iya. Jadi mungkin ini juga yang harus disampaikan ke masyarakat, apalagi ini sudah mulai tahapan, sudah akan persiapan pendaftaran peserta pemilu, ya untuk kartu identitas kita KTP itu jangan sembarang orang lah kita kasihan begitu. Karena itu kan dasar untuk masuk dalam sipol itu kan, kartu tanda penduduk ya yang akan diinput oleh partai politik kan. Politik yang akan diupload ke Sipol. Iya, jadi ada beberapa Sama ketua, kami juga mengalami hal yang sama. Dan iya, karena kan beberapa kali juga Bawaslu merekomendasi bahwa ini masuk dalam sipol. ya, tapi yang paling sulit bagi kami adalah misalnya ketahuan masuk Sipol di saat genting, di saat dekat-dekat proses pengumuman. Ya. Jadi waktu kita untuk melakukan recovery mencari pengganti itu yang memang betul-betul menyulitkan kami. Dan saya yakin itu juga situasi yang dialami oleh Bawaslu. Baik, ada hal lain, Ketua, kompleksitas masalah yang dialami di selain tahapan kampanye tadi, juga pada saat pendistribusian logistik atau Ya, mungkin yang memang yang menjadi masalah dari setiap pemilu ke pemilu dan tidak pernah habis-habisnya. pasti data pemilih ya. Ya, langsung diketahui. Iya, karena itu memang masalah yang
tidak pernah terselesaikan sampai saat ini tentang daftar pemilih itu sendiri. Sehingga kan waktu pemilu lalu sampai DPTHP 3 kalau nggak salah ya, kita sudah menjelang 3 hari atau 5 hari pemungutan penghitungan suara, masih ada pleno tentang DPTHP ini kan itu. Ya. DPTHP 3 kalau saya tidak salah ingat ya. Itu memang kompleks sekali soal ini, daftar pemilih. Mungkin ini yang juga menjadi rekomendasi ketika untuk pemilu 2024 tentang DPT itu. Baik itu masyarakat maupun juga pemerintah. Sejak DPS-nya. Iya, Sejak sudah dari sampai DPS. dimutakhirkan. Iya, dimutakhirkan. Cuma kan masalahnya begini. Walaupun memang ada DPTB, daftar pemilih yang sekarang sementara KPU laksanakan kan. Daftar proses pemutahiran data pemilih data. berkelanjutan. Iya, walaupun itu sementara dilaksanakan, tapi kan akhirnya kita balik lagi ke DP4 kan? Iya. Benar kan begitu? Balik lagi, masuk lagi ke DP4. Akhirnya kita kerja lagi dari awal kan ini. Padahal sebenarnya sudah ada pemutahiran data tentang kependudukan itu sendiri yang dilakukan oleh baik itu KPU maupun pemerintah. Tapi karena memang aturan, kita harus lagi balik ke DP4. Itu memang menjadi takdir buat penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu. Iya. Karena data pemilih yang nanti akan kita mutakhirkan itu datang dari instansi yang bukan kita yang urus. Iya. Ya kan. Jadi semoga saja akan ada terus proses perbaikan. Iya, itu yang mungkin jadi juga perhatian untuk kita untuk Itu pemilu concern 2000. kita bersama. Iya, Itu, Ketua. pemilu 2024. Karena kan supaya ya tidak terjadi lagi di 2024 ya. Karena ya walaupun ya regulasi mengatur, tetap kita balik lagi ke DP4 ya. Padahal sudah ada data pemilih 2019-2020 kan, data pemilih 2019 akhirnya ketika pada pilkada 2020 kita pakai lagi DP4 yang lama. Padahal sudah ada pemutakhiran data di 2019 tentang pemilu kan begitu. Walaupun dan juga sudah ada rekomendasi dari Bawaslu bahwa yang ini yang masuk TMS, tapi akhirnya masuk lagi. Ini kan itu masalah, walaupun itu masalah kompleks yang memang belum Kita memang belum mendapatkan formula yang paten ya. yang terkait masalah data pemilih. Ya mungkin ini perlu dibahas oleh petinggi-petinggi kita ya di KPU RI, dan Bawaslu. Bawaslu RI dan juga pihak pemerintah pusat ya dalam hal ini untuk data kependudukan. Baik, Bu Ketua, kita sudah membahas banyak hal terkait permasalahan yang kita alami di pemilu 2019 dan seperti apa nanti usulan-usulan atau rekomendasi dari pihak Bawaslu dalam memitigasi masalah-masalah itu agar supaya tidak terjadi lagi, minimal skalanya tidak makin lebih kecil permasalahannya. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Teman pemilih, tadi di sesi yang pertama kita sudah membahas banyak hal terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi di pemilu 2019 yang sudah dijelaskan secara komprehensif oleh Ketua Bawaslu Kota Tomohon. Di sesi yang kedua ini kita akan membahas terkait apa yang menjadi harapan dan katakanlah rekomendasi dari Bawaslu Kota Tomohon terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang telah disampaikan tadi di pemilu 2019 agar supaya tidak terjadi lagi di pemilu 2024, minimal skala permasalahannya tidak selebar yang dihadapi di pemilu 2019. Silakan, Bu Ketua. Ya, setelah kita bahas tadi tentang apa yang dihadapi di 2019 pada pemilu, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di 2024. Mulai dari, karena kami mengikuti mulai dari proses daftar calon tetap, ya, tentang bagaimana calon legislatif ini, partai politik memilih calon legislatif ini, karena kan ada keterwakilan 30% itu, kan itu diperhatikan dengan baik agar tidak terjadi. Jadi supaya dalam tidak ada proses sengketa nanti. Rekomendasi dari Bawaslu adalah partai politik sangat memperhatikan masalah khususnya terkait aturan-aturan teknisnya. Iya, memperhatikan soal aturan teknis tentang penyusunan calon legislatif, ya persyaratannya.
Kemudian itu untuk kampanye diperhatikan. seperti apa? Kemudian di kampanye ya harapan di masalah teknisnya ini alat peraga kampanye ya mudah-mudahan di 2024 ini ya namanya juga kampanye ya. Ya. Diberikan ruang seluas-luasnya bagi peserta pemilu untuk melakukan kampanye. Justru ini ruang kebahagiaan untuk Iya. partai, caleg dan masyarakat, tapi dalam bingkai yang positif, Iya, sesuai dengan ha-ha. aturan. Iya, tidak ada hoax di situ. Tapi untuk alat peraga kampanye ini memang walaupun sebenarnya dilihat itu kecil, tapi kompleks. Iya, kompleks ini alat peraga rutin kampanye. sekali rutin. Iya. Malah menguras waktu ya. Iya, benar. Kadang kita berguyon, ini Bawaslu ini pengawas ad hoc ini harus bawa meter untuk mengukur ini alat peraga kampanye apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian batasnya antara yang satu dengan yang lain sudah sesuai atau tidak. Padahal ini kan ranah mereka untuk menunjukkan visi misi mereka kepada masyarakat. Jadi ini bisa diperhatikan untuk tidak terjadilah, berharapnya tidak terjadi di 2024. Yang kemudian tentang daftar pemilih. Yang dalam hal ini pihak pemerintah maupun masyarakat lebih jeli lagi untuk mengecek akan data diri mereka apakah masuk dalam daftar pemilih atau tidak. Kemudian juga ketika Lebih mereka mau partisipatif lagi ya masyarakat. iya dan juga dalam pemerintah lebih mensosialisasikan akan bagi masyarakat untuk sadar dalam Juga sebenarnya partai politik mengambil bagian di situ. iya. Karena kan pemilih itu adalah orang Iya. yang nanti akan memberikan suara ke mereka. Karena masyarakat inilah, pemilih inilah yang akan Iya, betul. menentukan apakah mereka bisa masuk dalam Iya, terpilih atau tidak. ya sebagai pemimpin atau tidak, kan begitu. Dan selanjutnya soal pendistribusian logistik ini ya seperti kita sudah bahas tadi, mungkin ini bisa menjadi perhatian supaya tidak terjadilah baik penyelenggara ad hoc tidak terjadi terpapar Ini lagi salah di satu- 2024. Ini salah satu PR yang betul-betul akan diperhatikan. Iya, walaupun memang kan di sisi lain kita sukses dalam pemilu 2019, tetapi di sisi lain penyelenggara ad hoc ini juga banyak yang akhirnya bisa sakit atau sampai juga meninggal dunia karena masalah teknis yang dihadapi. Keprihatinan besar dan kita berharap tidak terjadi lagi di 2019. Iya, 2024. 2024. Ya, di 2024 tidak terjadi lagi. Dan saya pikir itu sih yang paling kompleks yang menjadi harapan tidak terjadi di 2024. Soal itu, walaupun memang kalau Bawaslu Bahwa kita kemudian akan ada masalah ya itu hal yang alami iya. yang kemungkinan dalam setiap tahapan pasti terjadi. Ya, karena kita tidak bisa memprediksi kan, Iya. memprediksi apa yang akan terjadi di 2024. Apalagi ini kan kontestasi ya. Ya, minimal kita mengevaluasi yang telah terjadi 2019 Ya, betul sekali. itu menjadi dasar untuk kita melaksanakan di 2024 untuk tidak terjadi yang hal-hal di 2019 kan minimal. Pun yang saya katakan tadi tidak bisa memprediksi yang akan terjadi di 2024 kan begitu. Oleh karena itu kita berharap memang permasalahan yang muncul di pemilu atau pilkada itu permasalahan yang dihadapi oleh ekosistem. Ya. Jadi baik KPU, Bawaslu, penyelenggara peserta pemilihan, pemerintah dan juga pemilih. Masing-masing memang dalam satu ekosistem ini memang harus mengambil bagian yang positif agar supaya permasalahan-permasalahan yang muncul tadi minimal tidak terjadi lagi. Ya, karena juga kan juga diperhatikan bahwa kesuksesan pemilu 2024 nanti itu bukan hanya pada penyelenggara. Iya. Kan bukan hanya pada penyelenggara, tapi semua yang Salah satu urgensi pentingnya di situ. iya, bukan hanya pada penyelenggara. Itu ada semua kita terlibat di dalamnya. So, penyelenggara, pemilih, Ini hajatan bersama. pemerintah, ya. Ini kan hajatan besar. Ini kan pesta rakyat, kan? Siapa sih rakyat itu? Kita semua. Ya. Berarti kita semua yang terlibat di dalamnya. Jadi bukan hanya memposisikan bahwa sukses dan tidaknya pemilu 2024 itu pada penyelenggara, tapi kita semua. Karena kita semua terlibat di dalamnya, Betul. kan begitu. Baiklah teman pemilih, saya pikir itu sebuah closing statement yang powerful dari Ketua Bawaslu tadi, Kota Tomohon. Terima kasih. Tentu kita berharap di pemilu 2024 situasinya akan makin kondusif
Dan harapan bersama kita seperti yang disampaikan Bu Ketua tadi bahwa ini adalah pesta bersama. Pesta bersama yang diharapkan bisa menghadirkan kebahagiaan bersama dengan kita menjauhi hal-hal yang tentu tidak diinginkan. Baiklah teman pemilih, demikian podcast Terumba Cerita episode yang ke-12. Sampai kita bertemu lagi di podcast edisi yang ke-13. Terima kasih. Saya dan Ketua Bawaslu Kota Tomohon, Ibu Desi Soputan M. Hum, berharap agar supaya ke depan partisipasi dari masyarakat bisa makin ditingkatkan di setiap tahapan agar supaya pemilu 2024 berjalan semakin baik. Terima kasih, sampai kita berjumpa di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Sejak sebagai mahasiswa. Iya. Jadi, long short story-nya